Halo semua, apa kabar? Kali ini saya bakalan nyeritain vlog traveling, cerita perjalanan ke So many dreams, in my life. A lot of things. pendakian Gunung Patuha melalui jalur desa Cipanganten ini dimulai dari pinggir jalan raya Ranca Bali. Bro, di mana bro? Kita lagi di Ranca Bali. Di Ranca Bali. Dari sana, tadi gerbang Gapura Ranca Bali adalah jalan utama menuju desa Cipanganten. Nah, jalannya seperti ini. Ih, mantap banget. Lalu kita akan menuju ke Gunung Patuha. Gunungnya di atas sana tuh. Oke, kita lanjutin perjalanannya. Being famous, being scholars and so we dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. Insya Allah. Tadi dari sana coy. Bismillah. Tasna mending diharap. Ya coy. Oke. Kita jalan kaki. Selama kurang lebih 40 menit, kita akan melalui jalan bebatuan untuk menuju desa Cipanganten. Di desa Cipanganten, kita bisa menitipkan kendaraan kita di rumah-rumah warga sekitar. Mana tinggal ikan tainan, mana? Anu belah mana tinggal? Kita di mana sih? Di belah mana TKP-nya? Mana TKP? Mana TKP cuy? Kita lihat. Jum, coy, mana coy? Jangan naon mana? Ah. Setelah itu, kita mulai trekking awal pendakian di jalur kebun warga dengan variasi jalur yang landai dan tanjakan dengan tingkat kemiringan hingga 15 derajat. Setelah melalui jalur ladang warga, kita akan masuk ke area batas akhir perkebunan warga dan mulai masuk ke area pepohonan pinus sebelum hutan. Tak jauh dari itu, kita akan masuk ke area ilalang, yang merupakan awal masuk ke area hutan yang tak terlalu padat. Perjalanan awal di area ini langsung dimulai dengan tanjakan yang lumayan menguras tenaga. Jalur didominasi dengan tanah dan bebatuan, juga didominasi dengan tanaman hutan yang tidak terlalu begitu rimbun. Jalur seperti ini akan dilalui terus dan tidak berhenti hingga nanti sampai di checkpoint selanjutnya.
Setelah 1 jam berjalan dari base camp, kita akan sampai ke area perkebunan teh, yang mana ini merupakan trek selanjutnya setelah selesai melewati hutan. Dari awal perkebunan teh, maka pilihlah arah ke kiri untuk menuju danau tempat camping ground. Kan kiri itu. Kanan. Kiri kan itu. Itu kanan. Jalur kebun teh ini berupa tanah di tengah hamparan kebun yang sangat menanjak. Di area trek kebun teh ini, kita bisa melihat pemandangan hamparan kebun teh yang tentunya sangat menyejukkan mata. Sekilas dari sini, kita juga bisa melihat Danau Situpatengang Ranca Bali yang terlihat kecil dari area ini. Kram. Setelah setengah jam menyusuri kebun teh, kita akan sampai di area danau camping ground. Area ini adalah bekas galian tambang yang sudah tidak dipakai lagi, sehingga air yang ada di sini tertampung begitu saja, menyerupai sebuah danau buatan. Air hujan yang terjebak dan tidak mengalir ini menjadikan danau sedikit keruh dan tidak bisa dijadikan sumber air untuk diminum. Nama danau ini di kalangan para pendaki, mereka biasa menyebutnya dengan Danau Ranuku Jomblo. Di area camping ground ini merupakan tanah yang cukup luas untuk mendirikan tenda bagi para pendaki. Namun, perlu diketahui juga jika ingin mendirikan tenda di area ini harus dengan izin resmi dari beberapa pihak, dikarenakan area ini termasuk ke dalam ketiga kawasan, yaitu Perhutani, Masyarakat Desa Patuha, dan PT Geodipa Energi. Jadi, bagi yang mau mendirikan tenda di area ini, harap menjaga kebersihan dan jangan lupa meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang terkait. Untuk menuju puncak 1 atau Sunan Ibu, jalurnya berada di arah sama di dekat camping ground ini berdasarkan papan petunjuk. Untuk menuju puncak 1 atau Sunan Ibu, kita harus melalui tangga semen selama kurang lebih 15 menit. Di tengah jalur menuju Sunan Ibu, kita bisa melihat area Danau Kawah Putih dari bagian timur. Perjalanan dilanjutkan dengan trek berupa tangga semen yang sudah dibuat oleh pengelola Kawah Putih. Setelah 15 menit dari camping ground, kita akan sampai di puncak 1 atau Sunan Ibu. Area ini adalah area yang cocok untuk melihat view pemandangan matahari terbit dari arah timur. Di area puncak Sunan Ibu ini, kita bisa merasakan angin yang begitu sangat kencang.
dikarenakan area ini adalah area terbuka. Setelah itu, untuk menuju ke top puncak Patuha atau yang biasa disebut dengan Sunan Rama, terdapat 2 jalur yang biasa dipakai oleh para pendaki untuk menuju ke sana. Jalur yang pertama yang biasa diakses yaitu melalui punggungan dari arah Sunan Ibu, dan jalur yang kedua untuk mencapai top Patuha ini bisa kita lewati melalui punggungan yang ada di dekat kantor informasi Kawah Putih. Jika ingin melewati jalur punggungan Sunan Ibu, kita diharuskan menyusuri punggungan jalur, menyusur ke area bekas kebakaran hutan, dan kita masuk ke area hutan yang begitu rapat dan menanjak dengan jarak waktu kurang lebih tempuhnya 1,5 jam dan trek yang dilalui berupa bekas kebakaran hutan, maka kita akan sampai di area top Patuha ini. Berbeda dengan jalur yang kedua, yaitu melalui punggungan di dekat kantor informasi Kawah Putih. Memerlukan waktu perjalanan kurang lebih 1 jam menyusuri hutan yang rapat dengan jalur yang cukup jelas. Trek yang dilalui berupa jalan setapak dari awal, dan di tengah-tengah perjalanan kita akan memasuki area hutan yang rapat untuk sampai ke top Patuha. Area awal didominasi pepohonan cantigi, lalu masuk ke area hutan yang menanjak hingga akhirnya sampai di area puncak top Patuha. Dari area puncak top Patuha ini, kita bisa melihat Kawah Saat yang merupakan sebuah kaldera kering yang dihasilkan dari letusan Gunung Patuha pada tahun 1600-an. Dan jika ingin menuju Kawah Saat, maka kita harus melalui jalur yang menurun yang tingkat kemiringannya hingga sampai 70 derajat. Sehingga kita memerlukan alat climbing ketika ingin menuju ke dasar Kawah Saat ini. Dan jalur yang dilalui untuk menuju ke Kawah Saat yaitu berada di sebelah kanan dari top Patuha ini. Menyusuri jalan setapak dari puncak Patuha, kita akan sampai ke area climbing untuk sampai ke Kawah Saat. Terdapat juga beberapa tali yang dibuat untuk menyusur ke bawah area Kawah Saat ini. Gambaran di area Kawah Saat ini adalah berupa area yang sangat luas dan sunyi. Itulah tadi gambaran perjalanan jalur menuju top Patuha dan Kawah Saat. Dan perlu digarisbawahi, untuk menuju top Patuha dan Kawah Saat ini, sangat disarankan untuk ditemani dengan guide atau porter yang memang sudah mengenal medan. Dan sangat tidak disarankan untuk mendaki Gunung Patuha ini bagi siapa saja yang memang belum berpengalaman mendakinya. Jika kita coba hitung, waktu perjalanan dari awal base camp untuk sampai ke area top Patuha dalam ketinggian 2434 meter di atas permukaan laut ini, yaitu kita memerlukan waktu kurang lebih sekitar 4 jam perjalanan. Waktu yang lumayan panjang dan menguras stamina tubuh kita, maka sangat cocok jika kita untuk memutuskan menginap dulu semalam ketika mendaki Gunung Patuha ini. Aku Bumi Ponorogo